Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 26 Januari 2024. Beragam informasi dan juga berita tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur dari berbagai bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu kita melangkah ke halaman pertama. Berita pemilu, Jokowi harus cuti ke dirinya sendiri. Jika ingin berkampanye, Istana mengatakan Presiden diizinkan memiliki referensi politik pada Capres-Cawapres. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum atau KPU merespon soal pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyebut kalau Presiden boleh memihak dan mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Menurut Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari, siapapun pejabat negara termasuk Presiden dan Menteri wajib untuk mengajukan cuti jika hendak mengikuti agenda politik seperti kampanye. Jika seorang menteri yang kampanye, maka pengajuan cuti itu dilayangkan kepada Presiden dan nantinya akan ditembuskan kepada KPU. Dan setiap surat yang dibuat para menteri yang akan diterbitkan berkampanye, surat izin itu yang diterbitkan Presiden, KPU selalu mendapatkan tembusan, kata Hasyim kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024. Sementara jika Presiden melakukan kampanye, maka harus juga mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hal ini menjadi catatan bagi tim Amin, maksud kami, Ketua Dewan Penasehat Hukum Nasional Amin Hamdan Zulfa sangat menyayangkan statement dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya orang nomor 1 di Indonesia itu mengatakan bahwa Presiden boleh memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Dirinya menyesalkan seorang pemimpin negara mengeluarkan kalimat untuk memihak dalam pelaksanaan pemilihan Presiden. Kemudian Tribuners, petugas KPPS wajib disumpah 2 kali. Komisi Pemilihan Umum atau KPU melantik petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS secara serentak untuk pemilihan umum 2024 pada Kamis 25 Januari 2024. Pelantikan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Tercatat ada 184.499 KPPS yang tersebar di 24 kabupaten kota di Sulsel secara resmi dikukuhkan. Anggota KPU Sulsel Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang Tashrif menyampaikan bahwa dalam setiap tempat pemungutan suara atau TPS terdapat 7 orang anggota KPPS yang bertugas. Mereka akan memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran dan keabsahan proses pemungutan suara di masing-masing TPS. Tribuners, dapat kita lihat sebaran data anggota KPPS di 24 kabupaten kota di Sulsel pada gambar yang tertera di sebelah kiri di halaman pertama. Ada total 26.357 TPS yang tersebar di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan juga sudah terdapat sebaran masing-masing anggota KPPS yang akan bertugas nantinya di masing-masing KPS di masing-masing kabupaten dan kota yang tersebar di Sulawesi Selatan. Kemudian Tribuners, kita melangkah ke halaman 8 di Mata Lokal Memilih. Tribuners, di halaman 8 kita dapat melihat, namun sebelum kita melangkah ke halaman 8 Tribuners, berikut kita akan menyaksikan ulasan di halaman pertama untuk Anda melalui ulasan yang disampaikan oleh rekan-rekan redaksi Tribun Timur. Kakak Irham. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini di Tribun Timur edisi cetak tanggal Jumat 26 Januari 2024. Untuk kali ini kita kembali masih lanjutan dengan follow up dari berita kemarin tentang wacana Presiden boleh kampanye atau boleh memihak di pernyataan Pak Jokowi di kemarin. Nah,
Ini kali ini komentar dari Komisi Pemilihan Umum. Jadi apakah Pak Jokowi presiden atau wakil presiden dan menteri-menterinya bisa berkampanye atau tidak? Ternyata memang KPU membolehkan. KPU membolehkan. Silahkan berkampanye dengan catatan sesuai dengan undang-undang bahwa dia harus cuti, harus meninggalkan cuti dengan jabatannya meninggalkan jabatannya dan harus meninggalkan seluruh fasilitas kenegaraan yang melekat pada dirinya. Tapi tidak termasuk dengan pas pampres pengamanan, karena itu para fasilitas tidak bisa dipisahkan dari seorang presiden. Tetap ada pas pampres kalau kampanye. Yang menarik di sini menurut KPU adalah kemana presiden mengajukan cuti. Karena dia adalah pimpinan tertinggi. Nah, KPU mengatakan ya otomatis presiden mengajukan cuti kepada diri sendiri. Ya begitu. Jadi Pak Jokowi harus mengirimkan surat ke diri sendiri bahwa saya akan cuti. Jadi ya silakan publik berpikir bagaimana caranya. Yang jelas kalau Pak Jokowi mau kampanye dia harus mengajukan cuti. Cuti kemana ya? Cuti ke diri sendiri. Jadi seperti itu. Kalau seperti itu aturannya menurut KPU. Jadi jadi polemik tentang cuti dan tidak cutinya presiden itu menurut KPU boleh. Dengan catatan seperti tadi cuti. Kemudian berita berikutnya Faiz tentang ya masih tentang politik itu. Ini kali ini komentar dari tim 01. Amin. Jadi tim hukumnya mengatakan bahwa kalimat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu ya dianggap tidak beretika. Memang tidak melanggar hukum, tapi sebagai seorang pemimpin, Presiden Pak Jokowi harus netral. Kalau menurut Hamdan Zulfa dari tim hukum dari Amin, bagaimanapun juga Pak Jokowi harus netral. Karena dia sudah mengucapkan beberapa waktu lalu bahwa pada pemilu 2024 Presiden dan menteri-menterinya harus netral. Dia mempertanyakan kemana pernyataannya dulu itu, kenapa dia laksanakan sekarang, kenapa dia justru berubah. Jadi menurut Hamdan Zulfa ya sah-sah saja Pak Jokowi mengatakan itu, bahwa dia boleh memihak, bahwa dia boleh kampanye karena memang diatur oleh undang-undang boleh. Cuma seperti tadi dibilang Pak Hamdan Zulfa, ini soal etika bahwa seorang pemimpin negara harus mengayomi semua pihak, harus mengayomi semua golongan, tidak boleh memihak pada satu golongan pun, termasuk kepada salah satu capres. Karena dia adalah seorang pemimpin negara, dia sendiri predikat pemimpin negara melekat pada dirinya. Itu menurut Pak Hamdan Zulfa. Kalau untuk lebih lengkapnya mengenai penjelasan Hamdan Zulfa, silakan baca Tribun Timur edisi cetak Jumat 26 Januari 2024. Kemudian berita berikutnya Faiz tentang KPPS. Jadi Jumat dan Sabtu 25-26 KPU Makassar melantik 28.000 anggota KPPS Kota Makassar. Jadi itu pelantikan dilaksanakan di Hotel Claro Makassar. Makassar. Nah, jadi seluruh anggota KPPS dilantik di Hotel Makassar. Jadi dilaksanakan selama 2 sesi setiap hari. Setelah pelaksanaan pelantikan ini dilanjutkan dengan bimbingan teknis. Jadi selama ada mungkin 10 hari ya kalau bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada KPPS bagaimana cara penghitungan suara, bagaimana cara pelaporannya dan sebagainya, dan bagaimana pelaksanaan, pokoknya intinya pelaksanaan pencoblosan nanti. Jadi
mereka ini akan digaji dengan ya kurang lebih 1 sampai 1,2 juta tiap orangnya. Kalau ketua KPPS 1,2 juta, kalau anggotanya 1 juta mendapat 1 juta. Jadi tapi pekerjaan mereka berat karena sebelum mereka dilantik ini mereka harus memenuhi persyaratan kesehatan utamanya. Persyaratan kesehatan itu seperti utamanya ya, tidak boleh memiliki penyakit tekanan darah tinggi, tidak boleh memiliki riwayat penyakit jantung. Kenapa dilaksanakan? Kenapa ada syarat seperti itu? Karena sebelumnya ini waktu pemilu 2019 lalu banyak anggota KPPS yang meninggal dunia karena penyakit-penyakit itu. Jadi makanya KPU sudah dari awal sudah mewanti-wanti kepada calon anggota KPPS supaya betul-betul yang direkrut adalah betul yang memiliki fisik yang prima dan fit supaya kejadian tahun 2019 lalu tidak terulang kembali. Itu saja mungkin Faiz. Lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi Jumat 26 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beralih ke halaman 8 Tribuners di Mata Lokal Memilih, ada Api Siap Tarung, Fatma Tunggu Pemilu. Tribuners, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD 2 Golkar Makassar, Munafri Arifudin akan menakar peluangnya dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Makassar mendatang. Api sapaannya mengatakan keputusan terkait maju dalam Pilwali Makassar sangat tergantung dari respon masyarakat. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Golkar mendorong Munafri Arifudin untuk maju sebagai Wali Kota Makassar. Kemudian Tribuners, ada daftar nama-nama itu tertuang dalam surat yang sudah dituliskan. Kemudian kita bisa melihat daftar nama-nama bursa bakal calon Wali Kota Makassar. Yang pertama ada Ahmad Susanto sebagai Ketua KONI Makassar saat ini. Dan juga yang kedua ada Fatmawati Rusdi yang menjadi Wakil Bendahara Umum DPP Partai Nasdem. Kemudian ada Munafri Arifudin atau API yang menjadi Ketua DPD Partai Golkar Makassar. Dan yang keempat ada Rudianto Lalo yang menjadi Ketua DPRD Kota Makassar periode 2019 hingga 2024. Dan ada Udin Saputra Malik sebagai Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Kemudian Tribuners, Rudianto Lalo siarahi makam Raja Goa. Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo siarah ke makam Raja Goa di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Goa pada Kamis 25 Januari 2024. Hari ini kami melakukan ziarah makam pada orang-orang hebat yang menjadi simbol kepemimpinan orang Makassar, Kerajaan Goa Talo, kata Rudianto Lalo yang tercatat sebagai calon legislatif untuk DPR RI dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian Tribuners, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin cek surat suara di Kota Palopo. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin melanjutkan safari pemantauan kesiapan pemilihan umum atau pemilu sampai ke Kota Palopo. Bahtiar Baharudin bersama PJ Wali Kota Palopo Asrul Sani meninjau kesiapan logistik di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Jalan Pemuda Kelurahan Takalala, Kecamatan Huara Selatan pada Kamis 25 Januari 2024. Dalam tinjauannya, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin tidak menemukan kendala dalam proses persiapan pemilu. Surat suara untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD, provinsi dan kota lengkap semua, kata Bahtiar. Berbeda dengan daerah lainnya, distribusi surat suara relatif aman di Kota Palopo. Pasalnya kontur wilayah perkotaan sehingga lebih mudah dijangkau, meskipun ada 7 TPS yang tidak terjangkau sinyal. Solusi pun sudah ditemukan dengan memanfaatkan kantor-kantor desa terakses jaringan. Tribuners, untuk melihat informasi selengkapnya, kita juga akan menuju ke halaman 16 di Tribun PSM yang memberitakan persaingan internal tim kian ketat. 10 pemain akademi bersaing ke skuad utama.
10 pemain akademi diorbitkan di skuad senior. Muka-muka baru itu kian mempersengit persaingan dalam tim. Imbasnya tim akan semakin kuat. Pemain dipanggil dari berbagai posisi, 4 dari PSM U20 dan 6 dari PSM U18. Di posisi striker, nama Rizal Aditwijaya dan Juan Alberto. Rizal merupakan tumpuan lini depan PSM U20. Pemain berusia 23 tahun itu tampil tajam dan menjadi top skor sementara Elite Pro Academy Liga 1 2023-2024. Dari 17 penampilan mampu mencetakkan 11 gol dan 2 assist. Sedangkan Aditwijaya Putra dan Juan Alberto menjadi juru gedor di PSM U18. Dari 15 penampilan telah mencetak 2 kali gol. Sementara Juan Alberto tak mencetak gol dari 9 laga. Namun ia punya kecepatan dalam dan lihai untuk membuka ruang bagi rekannya. Kemudian di posisi penyerang sayap ada Al Ghazali. Pemain nomor punggung 7 ini total memainkan 18 laga di U20 dan U18. 8 gol dibukukan dan 1 assist. Kelebihan Ghazali mampu bermain di beberapa posisi seperti penyerang, tengah, dan gelandang. Kemudian Tribuners, kita dapat melihat gambar daftar skuad PSM Makassar. Dari kiper diisi oleh Reza Arya Pratama, M. Ardiansyah, Raka Okta, Bernanda, dan Syamsil Bahri Irwan. Kemudian di gelandang terdapat beberapa nama: Adil Nur, Bangsawan, Ananda Rehan, Rashid Bakri, Akbar Tanjung, M. Arfan, Z. Paulo, dan Kenzo Nambu. Di bagian striker ada Amir Hamzah, Donald Bisa, Ricky Pratama, Adil Sonda Silva, Andi Harjito, dan Victor Mansarai. Kemudian di Academy Trial ada pemain U18 yang pertama Musril, Anca, Muhammad Yusran, Juan Alberto, Ahmad Riyadi, dan Aditwijaya Putra. Sementara stopper ada Erwin Kutawa, Yuran Fernandes, Sultan Zaki, Safrudin Tahar, Edgar Amping, Sandi Verizal, Dava Salman, dan Ivan Nanda. Penyerang sayap ada Mufli Hidayat, Rizky Eka, Yakob Sayuri, Muhammad Saki, Victor Detan, Yance Sayuri, dan Joao Pedro. Di Academy Trial ada PSM U20, ada Rizal, Ghazali, Muhammad Baihaki Rifai, dan Firdaus Jufri. Untuk melihat ulasan selengkapnya, berikut tayangan video dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Swadi. Halo Faiz, halo Tribuners. Halo Kak. Bagaimana kabarnya skuad Juku Eja hari ini Kak? Ya, kemarin kan ada 10 pemain akademi yang gabung di latihan skuad utama atau skuad senior PSM Makassar di Stadion Kalegoa. Yeah. Nah, tentu kehadiran 10 pemain tersebut akan menambah persaingan sengit di tim internal PSM Makassar. 10 pemain itu ada Rizal sebagai striker, kemudian Ghazali winger, kemudian Muhammad Baifaki Rifai bek tengah, kemudian ada Firdaus Jufri kiper. Ini merupakan PSM 4 pemain dari PSM U20. Kemudian dari PSM U18 ada 6, ada Musril bek kiri, kemudian Anca bek tengah, ada Muhammad Yusran gelandang, ada Juan Alberto striker, ada Ahmad Riyadi bek kanan, dan Aditwijaya Putra striker. Nah, tentu kehadiran mereka ini akan memberikan ancaman juga bagi para pemain PSM yang lainnya yang sudah ada dalam skuad. Jika mereka tidak memperkuat atau menambah performanya atau tidak bisa berkembang di tim nanti, bukan tidak mungkin mereka akan terdepak dari skuad utama dan digantikan oleh para pemain muda ini. Nah, secara penampilan juga kalau saya contohkan Rizal misalnya, dia merupakan itu striker yang cukup tajam di babak penyisihan grup di PSM U20 dia mampu mencetak 11 gol dari 19 pertandingan yang dijalani, dan tentu ini cukup bagus, apalagi kita ketahui bahwa
PSM ini selalu kekurangan dalam hal mencari striker. Kalau kita berbicara terkait posisi kiper, akan selalu ada yang lahir dari Makassar maupun daerah di Sulawesi Selatan. Begitupun dengan back, kemudian gelandang, apalagi ada nama Syamsul Herudin sebelumnya, ada nama Rashid, ada nama Arfan, Kini Ananda, dan kita tunggu lagi siapa lagi yang akan jadi sosok selanjutnya. Yang kurang memang adalah striker, dan tentu diharapkan dari Rizal ini bisa menjadi striker yang tajam juga untuk PSM di masa mendatang. Nah, selain kehadiran pemain muda ini di dalam skuad, tentu ini akan menjadi fondasi juga bagi Bernardo Tavares untuk membangun skuad di musim mendatang. Kita tahu bahwa musim ini tinggal menyisakan 11 pertandingan dan paling tidak akan berakhir pada akhir April mendatang. Nah, ini menjadi kesempatan bagi Bernardo Tavares memang melihat pemain akademi, 10 pemain akademi yang dipanggil ini untuk menjadi bagian dari skuad PSM di musim mendatang, tentu dengan catatan bahwa mereka juga memberikan yang terbaik selama diberikan kesempatan untuk bermain di musim ini. Dan kita tahu bahwa di musim mendatang juga ada beberapa kontrak pemain yang habis dan bisa saja tidak diperpanjang dan digantikan oleh para mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan fondasi tim untuk PSM jangka panjang dan menjadi investasi bagi PSM untuk jangka panjang pun. Begitu, Faiz. Terima kasih. Tribuners, beragam berita lainnya juga tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur. Untuk mendapatkan dan juga membacakan berita selengkapnya, Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Untuk berlangganan 80.000 per bulan dan juga 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau WhatsApp Tribun Family Card di 81 1413 5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.